Sebuah sekolah menengah atas yang berdiri sejak puluhan tahun lalu. Temboknya kusam, catnya mengelupas, dan lorong-lorongnya menyimpan gambar langkah ribuan siswa yang pernah datang dan pergi. Sekolah itu bernama SMA Dharma Bhakti. Dan pada suatu sore yang hampir habis, ketika langit menggantung rendah dan hujan baru saja berhenti, seorang siswa pulang terlalu larut. Namanya Randy, kelas 11. Bukan siapa-siapa, bukan siswa bermasalah, bukan pula siswa berprestasi luar biasa. Ia hanya satu dari sekian banyak orang yang mengira hidup akan berjalan lurus. Sore itu bel pulang berbunyi lebih lama dari biasanya. Suaranya menggema di lorong-lorong kosong, memantul di pintu kelas yang sudah tertutup. Jarum jam berhenti tepat di pukul 18.47. Randy melangkah keluar ke gerbang sekolah sendirian. Satpam sudah menguap berkali-kali. Lampu halaman sudah menyala tapi setengah mati. Udara lembab membawa bau aspal basah, tanah, dan pagar besi. Di seberang jalan di halte yang seharusnya kosong, ada sesuatu yang menunggu. Sebuah bus tua berwarna hijau kusam. Bus itu tampak seperti sisa masa lalu yang lupa dikubur. Catnya mengelupas, rangkanya berkarat, kaca-kacanya retak, seperti orang tua yang terlalu lama hidup. Namun, yang paling mengganggu bukanlah penampilannya, melainkan kenyataan bahwa mesinnya hidup, tapi tidak ada suaranya. Lampu depannya menyala redup, kekuningan, seperti mata yang mengamati dari kejauhan. Di atas kaca depan, banyak trayek besi yang seharusnya sudah lama hilang, masih terpasang rapi. Kampung Baru, Terminal Timur. Trayek yang dihapus lebih dari 10 tahun yang lalu. Randy menelan ludah. Nalurinya berkata, jangan mendekat. Tapi hujan sudah mulai turun lagi. Gerimis tipis yang menusuk kulit. Ponselnya mati. Jalanan kosong. Tidak ada kendaraan lain. Dan kemudian pintu bus terbuka dengan sendirinya dengan perlahan. Seakan tahu bahwa Randy berdiri di sana. Udara dingin menyembur keluar dari dalam bus. Bau besi tua bercampur solar dan sesuatu yang amis, seperti bau yang sulit dijelaskan. Tapi terlalu akrab bagi siapapun yang pernah melihat daerah terlalu dekat. Di balik kemudi duduk seorang supir memakai jaket abu-abu, topi hitam, wajahnya tenggelam dalam bayangan. Randy pun bertanya kepada supir tersebut, masih lewat pak? Supir itu mengangguk, tidak tersenyum, dan tidak menjawab. Dan tanpa benar-benar memahami kenapa, Randy pun naik ke dalam bus. Bus melaju tanpa deru. Di dalamnya duduk beberapa perempuan. Mereka duduk terpisah satu sama lain, seperti sengaja diatur agar tidak saling bersentuhan. Wajah-wajahnya pucat, mata kosong, tidak ada percakapan, tidak ada suara apapun. Hanya ada bunyi samar, seperti gesekan logam. Jauh di dalam tubuh bus, lampu kota di luar jendela perlahan menghilang digantikan pepohonan tinggi, kabut tipis, dan jalanan yang terasa terlalu panjang untuk ukuran perjalanan bola. Randy menatap pantulan dirinya di kaca. Wajahnya pucat, matanya lelah, dan di pantulan itu ada bayangan berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat.
Tidak ada siapapun. Tiba-tiba bus berhenti mendadak, dan sopir pun berkata, "Sudah." Randy pun akhirnya turun, dan saat kakinya menyentuh tanah, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Ia berdiri di gerbang belakang SMA Dharma Bakti, gerbang yang jarang dibuka, gerbang yang tidak seharusnya dilewati bus manapun. Di tanah terbentang bekas seretan panjang berwarna coklat kehitaman, seperti darah yang sudah lama mengering. Keesokan paginya, sekolah kembar. Di kelas 11 IPA 2, tempat di bawah meja guru, ditemukan bercak darah kering. Bukan cipratan, melainkan jejak telapak tangan, diseret berkali-kali. Dan anehnya, jejak itu berakhir tepat di bangku Randy. Petugas kebersihan bersumpah lantai itu bersih sehari sebelumnya. Guru BK memanggil siswa satu persatu. Kepala sekolah terlihat lebih sering berdiri diam di depan jendela. Jejak darah itu tidak berhenti di satu tempat. Ia muncul lagi, di lorong, di tangga, di depan aula. Selalu membentuk arah yang sama, menuju gerbang belakang sekolah. Seolah mengingat sesuatu yang lama dikubur. Dari bisik-bisik yang beredar, Randy mendengar satu nama. Ardi. Siswa kelas 11 tahun 2007. Korban kecelakaan bus malam yang menabrak pagar sekolah. Korban yang jasadnya tidak ditemukan. Di arsip perpustakaan, Randy menemukan catatan tangan. Nama lengkap itu tertulis jelas. Adi Pratama, kelas 11 IPA 2. Kelas yang sama dengannya sekarang. Dan di halaman terakhir agenda sekolah, tertulis kalimat dengan tinta yang berbeda. Bus ini tidak membawa pulang. Ia mengantar. Malam Jumat pukul 18.47, Randy menunggu di halte. Bus hijau itu datang. Randy pun naik. Kali ini ia duduk paling depan. "Siapa Ardi?" tanyanya. Sopir menoleh. Wajahnya retak seperti kaca pecah. Dari celahnya mengalir cairan hitam. Sopir itu berkata, "Aku hanya sopir. Aku hanya memastikan yang tertinggal kembali." Bus itu kemudian berhenti. Halaman sekolah seperti terlihat biru. Pagar lama berdiri utuh, dan di sana berdiri seorang siswa. Wajahnya sama seperti Randy. Randy ditemukan pingsan di depan gerbang belakang. Bus itu tidak pernah terlihat lagi. Bercak darah menghilang. Sekolah pun kembali normal. Namun, tiap sore, tepat pukul 18.47, pantulan kaca kelas memperlihatkan bayangan bus hijau melintas perlahan. Dan di bawah satu bangku tertentu, selalu ada bercak kecil. Tak pernah bisa dibersihkan, karena beberapa perjalanan tidak pernah dimasukkan untuk membawa pulang. Mereka hanya memastikan seseorang kembali. Apa yang baru kamu dengar bukan sekedar cerita. Entah itu nyata atau tidak, rasa takut yang muncul adalah hal yang nyata. Jika kamu merasa merinding, mungkin kisah ini belum benar-benar pergi. Sampai bertemu jika masih berani. Jika kamu menyukai cerita horor misteri dan tragedi seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di video selanjutnya, kita akan membuka kisah lain yang mungkin seharusnya tetap tersembunyi. Terima kasih.